Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menonton. Hai, kami dari kelompok 6. Yuk kenalan dulu dengan anggotanya. Pertama, Nadia Novianti. Kedua, Tridesi Wulandari. Ketiga, Zaki Fajar Laksmana. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Bahrudin Al-Habsyi, MPD. Jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Di sini kami akan membahas tentang RIBT. Adakah teman-teman yang tahu apakah itu RIBT? RIBT atau yang lebih dikenal dengan Rational Emotive Behavior Therapy adalah sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1950. RIBT ini mengutamakan aspek pikiran, namun tidak melupakan aspek perasaan dan perilaku. Konsep utama dalam RIBT adalah manusia dilahirkan dengan kompetensi baik untuk berpikir rasional maupun berpikir irasional, sehingga manusia memiliki kecenderungan untuk merusak diri sendiri, berangan-angan, dan intoleran, yang seringkali diperburuk oleh budaya yang ada dan keluarga. RIBT memiliki pandangan tersendiri tentang apa itu kepribadian. Dalam pandangan filosofi terdapat 3 hal penting, yaitu yang pertama, responsible hedonism, di mana individu memfokuskan pada kepuasan jangka panjang dengan menghindari kepuasan jangka pendek yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari, seperti mengkonsumsi narkoba dan mengkonsumsi alkohol. Yang kedua adalah humanisme, yang melihat manusia sebagai organisme holistik, terarah, dan penting. Yang terakhir adalah rasionalisme, yang mengarah bagaimana individu menggunakan cara yang efektif, efisien, fleksibel, dan logis, serta ilmiah dalam mencapai nilai-nilai dan tujuan yang ditetapkannya. Pandangan kedua dalam kepribadian adalah adanya faktor-faktor dasar kepribadian. Menurut Ellis, faktor tersebut adalah faktor biologis dan faktor sosial, di mana faktor biologis terdapat dorongan untuk menyakiti diri sendiri atau berpikir irasional, sedangkan faktor sosial adalah hubungan interpersonal dalam keluarga, sekolah, dan kelompok sosial memiliki dampak ekspektasi dari individu satu ke individu yang lain, di mana faktor sosial dan faktor biologis ini menyebabkan individu bervariasi dalam mengalami gangguan. Albert Ellis berpendapat bahwa semakin sering keyakinan irasional itu terjadi, maka individu akan semakin rentan terhadap gangguan psikologis. Ellis dan Dryden percaya bahwa keyakinan irasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tuntutan terhadap diri, yang kedua, tuntutan terhadap orang lain, dan yang ketiga adalah tuntutan terhadap dunia atau kehidupan. Pandangan yang ketiga adalah teori ABC mengenai kepribadian. Dalam teori ini, A adalah activating event atau kejadian pemicu. B merupakan belief atau keyakinan mengenai A. Sedangkan C adalah konsekuensi
dalam bentuk perasaan maupun perilaku. Ellis percaya bahwa keyakinan individulah yang menjadi pemicu permasalahan. Individu yang memiliki toleransi rendah terhadap frustasi cenderung lebih terganggu dibanding mereka yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap frustasi. REBT memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah membantu individu meminimalkan gangguan emosional. Yang kedua, meminimalkan perilaku yang merusak diri sendiri. Dan yang ketiga adalah mengarahkan individu ke aktualisasi diri sehingga individu memiliki kehidupan yang bahagia atau sering disebut dengan self-actualization. Intinya, dalam terapi REBT ini untuk membantu individu agar lebih rasional dan jelas dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku, serta aktif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya. Asesmen. Ada dua jenis asesmen dalam REBT ini, yaitu pertama, asesmen terhadap kognitif perilaku sebagai sumber masalah. Yang kedua, teori kepribadian ABC. Teori ini untuk mengidentifikasikan masalah pada klien. Dalam proses terapi. Dalam proses terapi ini, cara terbaik untuk membangun hubungan terabiotik adalah dengan cara menyelesaikan masalah klien dalam masa kini, yaitu apa yang terjadi pada klien saat ini. Pada saat terapi, peran terapi sebagai model bagi klien. Terapi cenderung tampil informal dan menjadi dirinya sendiri, aktif dan direktif, serta memberikan pandangan sendiri tanpa ragu. Mereka bisa menjadi objektif, dingin, dan hampir tidak menunjukkan kehangatan pada klien. Selanjutnya, terapi pada REBT ini pada intinya adalah aplikasi pada teori A, B, C ditambah intervensi D, E. Ya, untuk lebih jelasnya, dalam penerapan terapi A, B, C ditambah intervensi D, E. Yuk, mari perhatikan contoh kasus gambar di bawah ini. Tejo adalah siswa SMA kelas 12. Dia anak ketiga dari 3 bersaudara. Tejo termasuk anak yang berprestasi karena dia selalu mendapatkan peringkat mulai dari SD sampai SMA-nya. Tejo memiliki seorang pacar yang selalu menjadikan dirinya lebih giat dalam belajar. Namun sayangnya, orang tua dari Tejo tidak memperbolehkan anaknya berpacaran dan harus memutuskan hubungan dengan Tejo. Tejo pun jadi malas ke sekolah karena beranggapan bahwa pacarnya merupakan satu-satunya motivasi dalam beraktivitas. Sehingga Tejo menganggap dunia terlalu kejam terhadap dirinya karena telah mengambil sumber inspirasinya dalam meraih cita-citanya, sehingga dia tidak mau masuk ke sekolah. Kasus-kasus ini sering kita lihat sehari-hari, terutama bagi para remaja. Yuk, sekarang kita analisis kasus Tejo terhadap terapi A,
B, C, ditambah introvensi D, E. Yang pertama, A. Activating event dapat kita lihat dari apa yang terjadi dan bagaimana persepsi terhadap kejadian tersebut. Nah, dari kasus Tejo, apa yang terjadi pada Tejo? Yang terjadi, pacar Tejo memutuskan hubungan dengan Tejo. Bagaimana sih persepsi kejadian tersebut? Setelah Tejo putus dengan pacarnya, si Tejo beranggapan bahwa dunia telah bertindak kejam pada dirinya. Sekarang, kita lanjut ke belief, yang artinya keyakinan. Keyakinan yang muncul dari activating event tersebut. Dari kasus tersebut, pacar Tejo merupakan keyakinan yang merupakan satu-satunya sumber motivasinya. Ini merupakan belief yang irasional. Karena motivasi bukan hanya datang dari pacarnya saja, bisa dari orang lain, keluarga, teman, dan lain-lainnya. Dan rasa irasional ini bisa menghambat dan mengganggu pencapaian tujuan kita. Selanjutnya, kita ke C, konsekuen. Dalam kasus Tejo, konsekuen, dalam Tejo kehilangan motivasinya, sehingga Tejo malas untuk ke sekolah. Jika kita simpulkan teori A, B, C, maka Tejo memutuskan hubungan sehingga Tejo malas ke sekolah. Ya, selanjutnya intervensi. Disposition. D. Disposition. Klien dibantu memeriksa kembali dan mempertanyakan cara berpikir dan mengembangkan model baru saat ini. Dalam kasus Tejo, konselor dapat mengajak Tejo mengembangkan pola berpikir yang lebih fungsional. E. Effective new belief of life. Setelah itu, berkembangnya pola pikir irasional menjadi rasional. Konsep teori A, B, C. A adalah activating experience atau pengalaman aktif, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang dialami oleh individu. B adalah belief system, cara individu memandang suatu hal, mengenai pandangan dan penghayatan individu terhadap A. Sedangkan C adalah emotive consequence atau akibat emosional, baik itu reaksi individu positif maupun negatif. Sedangkan D adalah disputing irrational belief, konselor aktif membantah keyakinan irasional konseli. E adalah effective new philosophy of life, atau mengembangkan hidup yang efektif. REBT dapat menangani gangguan seperti contohnya depresi, gangguan kecemasan, OCD, dan penyalahgunaan nafsu. Nah, tadi merupakan penjelasan tentang teori Rational Emotive Behavior Therapy. Terima kasih. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.